Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah tetap semangat. Dan apa udah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap. Kita sebelum belajar tentu membaca doa dulu kepada ketua. Kevin silakan untuk siapkan kita berdoa terlebih dahulu. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Tadabbur Al-Quran, tapi kita baca ayat pendek aja dulu dengan membaca surat Al-Fil bersama-sama. Silakan kita baca dulu surat bersama-sama. Dulu. Aditya, Antika, Afridea. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang materi menapaki kehidupan yang benar bersama kitabullah. Pertemuan pertama minggu kemarin kita udah belajar tentang taat aturan dan etos kerja. Siapa yang bisa? Apa itu etos kerja? Etos kerja ialah semangat dalam bekerja dengan bersungguh-sungguh. Nah, ini ada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang berisi tentang kitab Allah. Bu, tunjuk salah seorang untuk membaca ya. Coba Dea, baca Dea. Surah Ya, itu adalah salah satu surat ya, yang berisi untuk menganjurkan kita beriman kepada kitab Allah. Peta konsep pembelajaran kita hari ini yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang mana nanti yang pertama peserta didik menganalisis makna iman kepada Allah, kitab-kitab Allah. Kemudian peserta didik menganalisis dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah. Kemudian peserta didik menganalisis kitab apa saja yang sudah diturunkan oleh Allah. Kemudian ya, peserta didik secara kritis dan kreatif mampu meyakini ada kitab-kitab suci Allah, peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab Allah. Kemudian nanti mampu menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian mampu menganalisis dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini yang nanti diharapkan bisa Ananda capai. Ya, beberapa kitab yang sudah diturunkan Allah. Sekarang Ibu mau nanya, apa aja rasanya yang Ananda ingin ketahui dari tentang materi kita hari ini? Ya. Yang kitab Al-Quran itu diturunkannya tujuannya apa ya? Tujuan Al-Quran diturunkan atau ya tujuan diturunkannya Al-Quran atau kitab ya, Al-Quran dan kitab-kitab
2. Anda kerjakan lembaran kerjanya per kelompok. Nah, diskusikan di lembaran kerjanya seperti yang diperintahkan dalam lembar kerja tadi. Ibu kasih waktu agak 15 menit. Silakan. Membacakan hasil diskusinya masing-masing ya. Kita mulai aja dari kelompok 1 ya, berurutan. Hasil dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tentang beriman kepada kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah. Kita lanjut untuk kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menganalisis dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang perintah Allah untuk beriman kepada kitab Allah, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 4. Yang kedua yaitu Quran surat Ali Imran ayat 23. Yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian, yaitu Alkitab atau Taurat. Mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian di antara mereka berpaling dan mereka selalu membelakangi kebenaran. Yang ketiga, Quran surah Al-Isra ayat 55. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Tentang perjalanan saya kebenaran tentang kisah perjalanan Bani Israil ke zaman Firaun. Quran surah Al-Maidah 5 ayat 24. Dan khusus peruntukan kepada Bani Israil. Nabi Musa alaihissalam hidup di Mesir. Nabi Madian dan Sinai dan abad ke-11 sebelum Masehi. 2. Kitab Zabur bahasa Kipti diwahyukan kepada Nabi Daud. Ya, itulah hasil dari kelompok 3. Luar biasa. Kita lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai menganalisis kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Injil dan Al-Qur'an. Yang pertama, kitab Injil. Kitab Injil dalam bahasa Suryani yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, isinya tentang petunjuk dan penerangan. Tertera dalam Quran surah Al-Maidah ayat 46 dan diperuntukkan juga hanya kepada Bani Israil. Nabi Isa alaihissalam hidup di tanah Kanaan sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Yang kedua, Al-Quran. Kitab Al-Quran dalam bahasa Arab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, isinya tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk memberi petunjuk, pedoman dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa agar bahagia di dunia dan di akhirat. Baiklah, itu tadi hasil diskusi kita dari beberapa kelompok. Masih ada yang ingin diketahui dari materi kita hari ini? Nah, Bu, kenapa kitab Injil dan Taurat tidak bisa dipakai pada zaman sekarang? Padahal kita disuruh untuk beriman kepada Allah SWT, kepada kitab. Ya. Baiklah, itu pertanyaan dari kelompok 2. Ada kelompok yang bisa menanggapi
lagi? Nah, silakan kelompok 1. Dan saya akan menanggapi pertanyaan dari kenapa kitab Injil dan Taurat tidak dikatakan pada karena kitab-kitab ini telah diselewengkan dan telah diubah. Juga telah disebutkan ke dalamnya oleh mereka-mereka dari kalangan kaum Yahudi maupun Nasrani maupun selain mereka, baik dengan perubahan, penyelewengan, pendahuluan maupun penundaan. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Kitab itu diimani, tetapi tidak bisa sampai domani zaman sekarang karena bahasanya pun sesuai waktu itu untuk umat tertentu. Sudah banyak diubah. Jadi itu diturunkan oleh Allah Al-Quran sebagai penyempur. Kita meminta kepada sekelompok dari hasil pembelajaran kita tentang beriman kepada kitab Allah tadi, apa hikmahnya beriman kepada kitab Allah itu? Kita ya. Nah, ayat mana? Salah satu hikmah beriman kepada kitab Allah yaitu dapat menyempurnakan semangat kalian terhadap kitab setiawan. Nah, bagus. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus ya, kelompok 3. Kelompok 4, silakan. Apa hikmahnya beriman kepada kitab Allah? Dapat meraih keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi, itulah beberapa hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, semoga semuanya kita bisa menjadi orang yang beriman kepada Allah. Pada kita hari ini, kemudian Ibu minta apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Coba kelompok 2, apa kesimpulan yang didapat dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah sudah menurunkan beberapa kitab untuk dijadikan petunjuk bagi hamba-hambanya dalam menjalankan hidup agar selamat di dunia. Rasa saling menghargai antara pengikut kitab hari ini. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakinkan sepenuh hati bahwa Allah sudah menurunkan beberapa kitab untuk dijadikan petunjuk sebagai hamba-hambanya dalam menjalankan hidup agar selamat di dunia dan akhirat. Nah, bagus. Kita hari ini semoga bermanfaat. Kemudian Ibu kasih tugas ya. Nah, ini untuk dikerjakan di rumah ya, untuk memperdalam ilmu kita tentang materi beriman kepada kitab Allah. Kita kumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, tentu kita tidak lupa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan untuk selalu tetap belajar di rumah, rajin baca Al-Quran, dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Dan itu sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.